Nah, dalam masalah kabinet Sukiman itu apa sih masalah utama yang menjadi penyebab apa lah ini bacanya? Ini lo diem aja lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan berbicara seputaran mengenai perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia dari masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehanat Beristian. Saya Timotius Widya Mega Putra. Saya Muhammad Evelyn. Saya Kalia Rahmawidani. Saya Hanifitna Masyara Gunawan. Nah, kita mau bahas apa nih kawan-kawan? Nah, kan kita di sini mau ngebahas perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia dari masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal kan? Iya. Nah, kenapa sih Indonesia itu bisa masuk ke masa demokrasi liberal? Nah, itu semua berawal dari pas Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kan Jepang yang penjajah kita sebelumnya pergi aja gitu saja kan karena kalah. Nah, dia tuh mendeklarasikan kemerdekaan kita sendiri tanpa persetujuan negara-negara lainnya. Nah, oleh karena itu penjajah sebelum kita itu Belanda itu kayak nggak terima sama kemerdekaan ini, makanya diadakan yang pertama waktu itu Perjanjian Linggarjati. Di Perjanjian Linggarjati ini Indonesia udah ngalah nih, cuma diakui Jawa, Sumatera sama Madura aja wilayahnya, tapi masih aja Belanda ini masih nggak terima. Nah, oleh sebab itu abis Perjanjian Linggarjati ada agresi militer Belanda pertama. Setelah itu abis itu masih ada perjanjian juga buat memperbaiki semuanya, Perjanjian Renville. Nah, di perjanjian ini banyak yang nggak suka lah, tapi masih dijalankan buat memperbaiki hubungan dengan Belanda ini. Habis itu masih saja Belanda melakukan agresi militer Belanda II yang sama seperti sebelumnya menghancurkan perjanjian yang telah berlaku. Nah, habis ini kan negara dari PBB ngeliat kan negara luar negeri, nah mereka udah nggak suka banget. Nah, habis itu mereka turun tangan lah. Nah, setelah agresi militer Belanda II ini ada perjanjian seperti Roem-Roem dan berikutnya Konvensi Inter-Indonesia. Nah, di perjanjian ini pertama kali dicetuskan pembentukan negara Indonesia, disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme. Dan berikutnya pada Konvensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Belanda Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1945 baru ditetapkan nih, disetujukan lah oleh Belanda kalau Indonesia itu boleh merdeka asal dengan nama Republik Indonesia Serikat dan berdasarkan demokrasi dan federalisme. Akhirnya Republik Indonesia Serikat dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949 dan pembentukan Republik Indonesia Serikat ini adalah awal dari masa demokrasi liberal. Nah, dari masa demokrasi liberal ini ada banyak perbincangan politik itu kan. Salah satunya itu adalah kabinet. Kabinet pertama yang mau dibahas ini kabinet Natsir. Nah, kabinet Natsir itu kayak mana sih? Kayaknya aku tahu deh guys, kabinet Natsir itu apa? Apa tuh? Jadi kabinet Natsir itu merupakan koalisi dari Partai Masyumi. Nah, Partai Masyumi ini ada berselisih tegang sedikit sama Partai PNI, yaitu partai kedua terbesar di Indonesia pada saat itu. Nah, Partai PNI ini menolak ikut gabung dengan koalisi Partai Masyumi ini atau koalisi kabinet Natsir ini karena dianggap kedudukannya nggak sesuai sama yang mereka inginin. Jadi Partai Masyumi ini tidak mau ikut campur dalam pemerintahan pada saat itu. Nah, kita bisa bilang kabinet Natsir ini mempunyai tugas yang sangat berat ya, karena pada saat itu tugas mereka itu yaitu menyangkut upaya pengembalian wilayah Irian ke wilayah Indonesia lagi. Keberhasilan kabinet Natsir yaitu berhasil menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Itu keberhasilan yang pertama nih. Nah, keberhasilan yang kedua yaitu Indonesia berhasil masuk dalam anggota PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, pada kabinet Natsir ini, Indonesia pertama kali melangsungkan perundingan dengan pihak Belanda yang menyangkut masalah Irian yang tadi. Tugas utamanya menyangkut masalah Irian untuk kembali ke Indonesia pada tanggal 4 Desember 1950. Akan tetapi perundingan ini menemui jalan buntu, jadi nggak ada penyelesaiannya gitu. Akhirnya
ini yang menjadi titik celah untuk partai lainnya menjatuhkan kabinet Natsir ini. Nah, setelah masalah itu adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet ini yang sangat didukung oleh parlemen pada saat itu, sehingga kabinet Natsir ini memilih mundur dari pemerintahan atau turun jabatannya, dan kabinet Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno kembali. Nah, aku mau nanya nih untuk Timo. Siapa sih yang memprovokasi mosi yang tidak percaya pada kabinet Natsir? Bagus nih pertanyaan kamu, Neprim. Tadi kan di awal aku udah bilang kalau partai PNI itu menolak gabung dengan kabinet Natsir. Nah, di sini partai PNI ini memilih menjadi partai oposisi dari kabinet Natsir itu. Nah, sehingga mereka mencari titik celah lah untuk menjatuhkan kabinet Natsir. Di sini salah satu dalangnya yaitu Hadikusumo yang mendukung mosi tidak percaya. Kemudian mosi itu didukung oleh parlemen pada saat itu, sehingga banyak dukungan untuk kabinet Natsir sendiri ini untuk mundur dari pemerintahan. Jadi pada saat itu Natsir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno. Itu dari akhir kabinet Natsir ini. Jadi itu gak berupa akhir dari kabinet Natsumi. Hah? Kabinet apa tadi? Gimo? Natsir ya. Jadi itu akhir dari kabinet Natsir tadi ya? Iya, betul sekali. Nah, berarti kalau kabinet Natsir sudah dibubarkan, berarti ada seharusnya ada kabinet berikutnya dong? Iya, selanjutnya. Nah, itu kabinet apa dong tadi? Itu ada kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman itu pokoknya Presiden Soekarno menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk ngebentuk kabinet baru. Mr. Sartono itu berusaha ngebentuk kabinet koalisi PNI Masyumi, namun usaha Mr. Sartono itu menemui kegagalan. Lalu Presiden Soekarno itu menunjuk 2 orang formatur baru, yaitu Sidik Joyo Soekarto PNI dan Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo Masyumi untuk ngebentuk kabinet. Setelah proses pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo Masyumi dan Suwirjo PNI. Kabinet ini tuh tidak bertahan lama karena banyak hal yang ditentang oleh parlemen, termasuk dari Masyumi dan PNI itu sendiri. Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman telah condong kepada blok barat sehingga telah melanggar garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Nah, dalam masalahnya kabinet Sukiman tuh apa ya masalah utama yang menjadi penyebabnya runtuhnya kabinet Sukiman? Itu pertukaran nota antara Menlu Subarjo dengan Duta Besar Amerika Manley Cochrane. Oh ya. Jadi kabinet Sukiman udah runtuh nih ya. Nah, terus ada penggantinya nggak sih untuk kabinet Sukiman ini? Ada dong, pastinya setelah kabinet Sukiman runtuh itu pasti ada pengganti kabinet selanjutnya. Nah, kabinet selanjutnya ini adalah kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini dibentuk pada tanggal 30 Maret 1952 oleh Mr. Wilopo. Nah, pada pemerintahan kabinet ini mendapatkan dukungan yang cukup dari parlemen. Itu pada masa ini juga kondisi Indonesia itu sedang tidak baik. Contohnya seperti kondisi ekonomi yang sangat kritis. Tapi kita kan bukan bahas ekonomi nih, kita akan membahas politiknya. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh kabinet Wilopo ini munculnya gerakan separatisme. Teman-teman pada tahu nggak sih gerakan separatisme itu apa? Nggak tahu, apa itu? Jadi gerakan separatisme itu gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di beberapa tempat juga di Sulawesi dan Sumatera itu timbul rasa tidak puas antara perimbangan alokasi keuangan yang diberikan pemerintah dan juga daerah. Terus mereka juga menuntut perluasan otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah kekuasaan ingin menguasai daerah sendiri gitu. Keadaan ini yang membahayakan keutuhan negara dan juga NKRI. Kedudukan kabinet yang sudah goyah itu menjadi goyah karena persoalan tanah di Sumatera Timur yang dikenal dengan peristiwa Tanjung Morawa tanggal 17 Oktober 1952. Lalu peristiwa ini juga karena pemerintah mengizinkan perusahaan asing itu masuk lagi ke Indonesia untuk berjualan di negara Indonesia. Jadi pemerintah daerah ini mereka memaksa untuk agar perusahaan asing itu tidak masuk ke Indonesia karena takutnya
nanti perusahaan di daerah sekitar Indonesia itu akan kalah dengan perusahaan asing yang masuk. Kalah saing gitu. Iya, kalah saing benar. Penyerahan kembali tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo tanggal 16 Maret 1953. Setelah Kabinet Wilopo itu dibentuk oleh Mr. Wilopo. Para petani yang sudah terhasut oleh PKI itu menolak untuk pergi karena terjadinya pemberontakan senjata dan 5 orang petani itu terbunuh, petani dari Indonesia itu terbunuh. Lalu kemudian Sidik Kertapati dari Serkuat Tani Indonesia atau disebut dengan Sakti itu mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Akibatnya tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Setelah itu Kabinet Wilopo sudah runtuh. Seperti itu. Oke. Tadi kan kamu nyebutin program-program kerja yang dijalankan oleh Kabinet Wilopo kan. Nah, habisnya diomongin tadi nggak berhasil. Ya. Nah, itu apa sih faktor yang menjadi penghambat dalam program kerja dalam Kabinet Wilopo tersebut? Nah, faktor penghambatnya itu tadi udah aku jelaskan ya tadi beberapa. Yang pertama itu di bidang ekonomi, yaitu seperti jatuhnya harga barang ekspor Indonesia. Dan juga yang kedua yang aku udah sebutkan juga, muncullah gerakan separatisme, yaitu ingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga munculnya gerakan di Sumatera Timur yang dikenal dengan peristiwa Tanjung Morawa pada tanggal 17 Oktober 1952. Seperti itu, Rehan. Itu ya. Ya. Nah, berarti kan Kabinet Wilopo akhirnya runtuh juga kan kayak kabinet Ya. sebelumnya. Nah, berarti pasti ada penggantinya dong. Nah, kabinet berikutnya yang menggantikan Kabinet Wilopo ini, kabinet apa sih? Nah, setelah penggantinya Kabinet Wilopo tuh ada Kabinet Ali Sastra Amijoyo. Nah, Kabinet Ali Sastra Amijoyo ini kabinet keempat setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Yang diumumkan pada 30 Juni 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. Kabinet Ali I ini masih menghadapi persoalan keamanan di daerah-daerah yang masih belum dapat dipulihkan. Seperti pemberontakan DITI di Jawa Barat, habis itu di Sulawesi Selatan, dan di Aceh. Maupun demikian, kabinet ini terus berupaya untuk melakukan persiapan pemilihan umum yang sudah dirintis pada masa pemerintahan Kabinet Wilopo. Panitia prestasi yang paling menonjol yang terjadi pada masa Kabinet Ali yaitu berhasilnya diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Walaupun Kabinet Ali I ini merupakan kabinet yang paling lama pada masa liberal, namun pada 24 Juli 1955 ini Ali itu kayak menyerahkan martabatnya kepada presiden. Penyebabnya itu masalah pergantian kepemimpinan TNI dan AD sebagai kelanjutannya dari peristiwa 17 Oktober 1952 yang dianggap tidak sesuai karena norma yang tidak berlaku di lingkungan TNI AD. Selain itu ada keadaan ekonomi yang sangat merintis seperti kayak korupsi, habis itu inflasi yang menunjukkan gejala yang membahayakan, mengakibatkan kepercayaan rakyat itu semakin kayak nggak percaya gitu kepada Ali. Habis itu masalah lain tuh ada pada tanggal 20 Juli 1955, yaitu NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya yang kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya, dan itu menyebabkan Kabinet Ali ini kayak agak mengundurkan diri gitu dan menyerahkan mandatnya itu kepada presiden. Kenapa sih Kabinet Ali I menyerahkan martabatnya kepada presiden? Nah, tadi kan sudah disebutkan kenapa penyebabnya. Nah, penyebabnya itu tuh karena peristiwa 17 Oktober 1953 yang tidak dianggap sesuai norma-norma yang berlaku di TNI AD. Nah, karena juga ya karena udah nggak percaya pada Ali, karena dia tuh mengecewakan rakyat-rakyat di sana, seperti maraknya korupsi, dia habis itu inflasi yang menunjukkan gejala yang membahayakan dan mengakibatkan kepercayaan rakyat itu semakin merosot. Kayak gitu sih buat Ali itu jadi menyerahkan mandatnya kepada presiden. Nah, selanjutnya setelah Kabinet Ali Sastra Amijoyo pertama itu udah runtuh, udah
Itu ada yang penggantinya nggak sih? Ya, Ada seperti dong. sebelumnya pasti ada kan Hmm. kali kabinet runtuh. Nah, jadi ganti berikutnya itu habis dari kabinet Ali Womo itu adalah kabinet Burhanuddin Harahap atau disebut kabinet Burhanuddin juga biasanya. Nah, pas kabinet Ali Womo ini runtuh, presiden itu sedang melaksanakan haji lah, sedang berada di luar negeri. Nah, oleh sebab itu penunjukan kabinet berikutnya dilakukan oleh wakil presiden pada saat itu Muhammad Hatta, dan dia menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi untuk mengisi kabinet berikutnya, membentuk kabinet berikutnya. Tetapi seperti kayak di kabinet Natsir sebelumnya disebutin sama Timo, masih ada pemberantaman lah antara Partai PNI dan Masyumi. Nah, pas pembentukan kabinet ini sama, masih ada pertengkaran juga. Nah, akibat itu partai yang Burhanuddin dari kabinet Burhanuddin dari Partai Masyumi ini dibentuk tanpa melibatkan Partai PNI, sama seperti di kabinet Natsir. Nah, sebenarnya di kabinet Burhanuddin ini ada satu pencapaian besar lah sebutnya, yang sangat berarti pada zaman itu, yaitu dilaksanakannya pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini dilaksanakan pada 29 September 1955 dan ini merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia pada saat itu. Pemilihan umum ini diikuti lebih dari 39 juta rakyat Indonesia. Pemilihan umum pertama ini dilaksanakan tadi pada 29 September 1955 dan berikutnya di pemilihan umum keduanya pada tanggal 15 Desember 1955. Nah, yang menang dari pemilu ini ada 4 partai terbesar pada zaman itu, ada Partai PNI, Partai NU, Masyumi, dan PKI. Itu 4 dari 27 partai yang menang. Nah, selain keberhasilan menjalankan pemilu pertama di Indonesia ini, keberhasilan lain mereka itu yaitu mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik yang bebas aktif menuju perdamaian. Terus ada juga melanjutkan perjuangan pengembalian Irian Barat dalam wilayah NKRI. Nah, tapi sama kayak kabinet sebelumnya ada kekurangan juga mereka, ada kegagalan. Nah, salah satu dari kegagalan mereka itu adalah, atau bukan kegagalan lah, kalau dalam situasi mereka, kekurangan mereka adalah banyaknya mutasi yang terjadi di lingkungan kantor mereka pada zaman kabinetnya, dan masyarakat yang kurang percaya pada kabinet karena jumlah partai yang berkoalisi itu banyak, tapi banyak juga yang sebagai oposisi, jadi kayak kerjasama tapi musuh-musuhan gitu, agak gak percaya mereka gitu. Bentar deh. Mutasi itu apa sih, Kak? Mutasi itu kayak perpindahan, sesuatu yang mengenai perpindahan, pemecatan, kenaikan pangkat pejabat-pejabat pada lingkungan kerja gitu. Karena banyak sekali yang bekerja itu mereka jadi curiga, khawatir juga, kok bisa sih berubah-berubah gini cepat banget. Nah, akibat selain mutasi itu juga banyak rakyat Indonesia pada zaman itu percaya seharusnya balik lagi ke UUD 1945, seharusnya diterapkan, bukan UUD RIS 1950. Nah, pada akhirnya tanggal 3 Maret 1956 kabinet Burhanuddin juga ikut jatuh. Kan tadi disebutin ya, udah ada 2 kali pemilihan umum. Iya. Nah, aku mau nanya nih, kenapa pada kabinet Burhanuddin diadakan 2 kali pemilihan umum? Nah, karena zaman Indonesia waktu itu masih bentuk RIS, pemilihan umum ini sebenarnya bukan buat milih presiden. Ini sebenarnya buat milih anggota DPR atau anggota parlemen dan juga anggota konstituante. Jadi bukan buat presiden ini aslinya pemilunya. Nah, makanya ada 2 kali pemilihan umumnya itu. Yang pertama yang tanggal 29 September 1955 ini untuk memilih anggota-anggota parlemennya, anggota-anggota DPR-nya. Nah, yang kedua ini untuk pada tanggal 15 Desember 1955 ini untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang menyusun undang-undang dasar, undang-undangnya nanti. Tuh. Selanjutnya setelah dari kabinet apa, Rehan? Dari kabinet Ali Womo, kabinet Burhanuddin. Ya, kabinet Burhanuddin itu ada kabinet apa lagi sih selanjutnya? Selanjutnya itu dari kabinet Burhanuddin ada kabinet Ali Sastra yang kedua. Nah, pada tanggal 8 Maret 1959, Presiden Soekarno itu menunjuk Ali Sastro Jojo untuk membentuk kabinet ini yang kedua, merupakan kabinet koanis antara 3 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Di samping beberapa partai kecil lainnya,
pengumuman resmi ini terbentuk kabinet dengan susunan lengkap pada tanggal 20 Maret 1959. Nah, kabinet baru itu mendapat kepercayaan penuh dari presiden. Namun, kabinet Ali kedua ini harus menghadapi kesulitan. Di antaranya adalah berkorbannya semangat antara cita-cita di masyarakat dan adanya kekacauan di beberapa daerah-daerah. Sementara itu, pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956 menimbulkan banyak kayak permasalahan baru gitu, kayak seperti nasib modal yang Belanda di Indonesia itu yang kayak banyak orang Cina untuk ikut-ikutan pada tanggal 19 Maret 1956. Habis itu Mr. Asad menyatakan bahwa pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang baru atau kayak yang dapat melindungi pengusaha-pengusaha Indonesia atau pengusaha kayak apa ya, nasional. Nah, habis itu ada masalah juga nih dalam Ali Sastrowijoyo yang kedua ini. Masalahnya yang pertama dihadapi itu memunculnya krisis di daerah-daerah karena pemerintahan pusat itu dianggap mengabaikan pembangunan di daerah-daerah yang gerakannya sudah diatur oleh panglima-panglima militer. Habis itu daerah gerakan ini mendapatkan dari partai, karena Ali ini nggak mau kayak agak susah ngebantu partai yang lain, jadi itu dibantu sama partai lainnya seperti partai Masyumi, PSI dan lain-lain. Habis itu Aku mau nanya nih sama kamu, Hani. Tadi kan disebutin ya sama kamu kalau pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno itu menyebabkan banyak masalah ya. Nah, aku mau tahu kok apa sih masalah kenapa KMB itu dibatalin dan Presiden Soekarno itu membatalkan KMB pada tanggal 3 Mei 1956 itu kenapa masalah? Nah, khususnya itu tentang nasib modal Belanda di Indonesia. Karena banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaan-perusahaannya kepada orang Cina. Habis itu juga pada tanggal 19 Maret 1956. Mr. A, udah deh. Oh, jadi begitu ya nasibnya kabinet ini kali ini. Nah, berarti setelah kabinet ini runtuh, berikutnya ada kabinet penggantinya juga dong? Iya, pastinya ada. Pasti. Ini penggantinya kali ini apa nih kabinetnya? Itu ada kabinet Juanda. Konstituante yang telah melakukan persidangan selama 1 tahun lamanya itu belum berhasil menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUDS 1950. Hal ini tuh menambah hangat krisis politik dalam negeri. Sehari sebelum kabinet Ali menyerahkan mandatnya, Presiden menyatakan negara dalam bahaya. Kemudian Presiden menunjuk Insinyur Juanda yang non-partai membentuk kabinet baru. Kabinet Juanda itu resmi dibentuk tanggal 9 April 1957, tapi dalam keadaan yang nggak menggembirakan. Pada masa pemerintahan kabinet ini dibentuk Dewan Nasional yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Keberadaan Dewan ini tuh sebelumnya tuh udah diusulkan oleh Presiden Soekarno ketika mengutarakan konsepsi presiden sebagai langkah awal terbentuknya demokrasi terpimpin. Namun kesulitan-kesulitan itu semakin meningkat. Pergolakan-pergolakan di daerah semakin mengkhawatirkan. Akhirnya kabinet Juanda berakhir setelah Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru dalam musyawarah, yaitu demokrasi terpimpin. Nah, aku mau nanya nih sama kalian. Apakah ada tugas berat utama di dalam kabinet Juanda? Kalau misalnya ada, itu apa aja sih kalau boleh tahu? Ada. Nih, ada beberapa kesulitan ada beberapa tugas berat utama kabinet Juanda. Yang pertama itu menghadapi pergolakan daerah. Yang kedua, perjuangan mengembalikan Irian Barat. Yang ketiga itu menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Nah, berarti tadi
habis selesai dari kabinet Juanda berarti udah selesai dong? Karena itu kan udah kabinet terakhir kan? Iya. Berarti habis ini udah nggak ada kabinet lagi kan? Ya. Ada. Nah, tapi ini kan mengenai masalah politik ini bukan cuma sebatas kabinet doang. Ya. Nah, berarti apa lagi sih selain masalah kabinet di Indonesia ini, masalah politiknya? Setelah masalah kabinet selesai, itu ada masalah hubungan pusat dan juga daerah. Nah, silih bergantinya kabinet yang waktunya relatif singkat itu menyebabkan masyarakat di daerah-daerah itu tidak nyaman, tidak suka dan juga protes kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah pusat tuh sibuk dengan pengurusan kabinet-kabinet, sedangkan yang di daerahnya itu tidak dipikirkan oleh pemerintah. Lalu tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak didengarkan, jadi diabaikan seperti itu. Situasi ini juga menyebabkan munculnya provinsialisme atau sifat kedaerahan. Jadi sifatnya itu tidak satu kesatuan seperti NKRI gitu. Jadi per daerah itu punya sifat individu masing-masing. Beda-beda sendiri gitu ya? Ya, beda-beda. Gejala provinsialisme juga akhirnya berkembang menjadi separatisme. Timo tau nggak arti separatisme? Kurang tahu. Kayaknya aku tahu deh. Apa tuh? Separatisme itu kayak gerakan memecah belah dari negara gitu nggak sih? Nah, ya benar sekali. Jadi gerakan separatisme itu gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Lalu gejala tersebut terwujud dalam berbagai pemberontakan di daerah, seperti yang sudah bab sebelumnya kita pernah belajar sama Bu Novi. Itu pemberontakan seperti RNS, terus PRRI, Andi Aziz, APRA, Permesta dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tadi itu mengenai pemberontakan ya? Ya, pemberontakan di daerah. Ya, Nah, ya. apa lagi sih? Apa ada masalah politik lagi sih di zaman itu? Setelah ini ada apa ya? Kalau boleh tahu? Tentunya ada dong masalah lain. Masalah lainnya yang lebih majemuk ya, lebih banyak gitu. Yaitu mengenai kemacetan konstituante. Kalian tahu nggak sih konstituante itu apa? Enggak. Apa ya? Tahu? Nggak tahu? Apa itu? Jadi konstituante itu merupakan dewan yang disebut dewan konstituante yang dibentuk untuk merancang undang-undang dasar pada saat itu. Ya. Nah, jadi mereka dibentuk itu pada tanggal pada tanggal 15 Desember 1955 untuk merancang undang-undang dasar tadi. Nah, kemudian Dewan Konstituante ini mengadakan 2 kali quorum. Quorum yang pertama itu diadakan, tetapi anggotanya nih banyak yang nggak hadir nih guys. Kenapa tuh? Kenapa? Absen ya? Iya, absen, nggak tahu ini nggak dijelasin soalnya. Bahaya ini. Iya. Nah, kemudian mereka ini mengadakan quorum yang kedua nih ceritanya. Quorum yang kedua ini banyak yang nggak hadir juga. Waduh. Kacau. Jadi anggota DPR sekarang nih udah kayak anggota yang dulu ini Dewan Konstituante. Mirip-mirip lah, banyak Berarti yang sering nggak hadir. bolos ya? Iya, benar. Aduh, kacau. Nah, karena 2 kali quorum ini dibatalkan karena banyak yang nggak hadir, jadi mereka ini diistirahatkan atau reses sebentar, istirahat. Tapi ternyata istirahat ini bukan istirahat untuk sementara waktu, tapi Selamanya? mereka istirahat selamanya, betul. Waduh. Mereka akhirnya istirahat selamanya dan mereka dibubarkan oleh presiden karena tidak dapat memenuhi tanggung jawab dan tugasnya dengan baik. Yeah. Gitu. Itu untuk kemacetan konstituante. Makanya macet gitu ya? Iya, macet makanya namanya. Karena nggak jalan tugas dan kewajibannya. Iya, betul juga. Selanjutnya, setelah kemacetan konstituante, itu ada lagi nggak kira-kira? Nah, ini nih, kan tadi disebutin kan sebelumnya dari masalah-masalah politik ini. Nah, ini kayak tembakan terakhir lah di gejolak politik pada zaman Terakhir, ini. dor. Nah, ini permasalahan dekret presiden 1959. Ya kan disebutin kan sebelumnya ini masalah politik ini hancur lah di Indonesia. Banyak sekali permasalahan kan, daerah, kabinet gak jelas. Di pusat ya. Ya. Banget sih. Akhirnya tuh Presiden Soekarno ini kesel lah gitu kan sama mereka semua. Nah, ini keselnya ini terutama kan di latar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante menetapkan undang-undang baru yang gantiin undang-undang sementara 1950 itu. Nah, walaupun anggota konstituante tadi udah bersidang kan dari 10 November 1956, udah 2 tahun tuh sampai 1998 masih belum juga diterapkan undang-undang dasar.
Nah, habis itu kayak tadi ada rentetan peristiwa politik kabinet dan juga keamanan yang menguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga banyaknya rakyat yang nggak setuju sama kabinet-kabinet ini dan pengen balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya Presiden mengeluarkan dekret Presiden 1999 itu. Dekret Presiden tepatnya ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juli ya, 5 Juli 1999. Apa sih Kak isi dekret presiden itu? Nah, ini isi dekret Presiden itu ada 4. Nah, itu pertama itu ya, konstituante dibubarkan kan. Iya. Kan tadi kan konstituantenya udah masuk kan tadi sebelumnya. Iya. Nah, karena itu dibubarkan. Oh, Itu jadi soal- dibubarin tuh di dalam Iya, dekret presiden. dalam dekret presiden ini dibubarkannya. Kedua, pemerintah kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 kayak yang diinginkan rakyat tadi kan. Ya. Habis itu ketiga, Undang-Undang Dasar 1950 tadi, Undang-Undang Dasar sementara itu tidak diberlakukan lagi karena Ya. udah balik lagi kan ke Undang-Undang KUD Dasar. 1945. Iya, 45-nya udah diberlakukan lagi. Dan keempat, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS ini dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang diberlakukan dalam waktu singkat kayak menggantikan tugas DPR dan MPR ini sebentar doang. Nah, habis itu karena dekret presiden ini banyak dampaknya lah di Indonesia ini. Salah satunya bentuk pemerintahan parlimenternya yang tadi gunain kabinet-kabinet konstituante itu, kabinet-kabinet terutama itu diubah. Jadi kekuasaannya dipegang presiden, makanya disebut bentuk pemerintahannya diubah jadi parlimental, jadi presidensial. Dan kedua, menghapus posisi perdana menteri. Kan tadi udah bukan parlemen lagi kan. Iya. Berarti udah full di presiden nih kekuatannya. Iya. Makanya dihapus perdana menterinya. Yang ketiga, tadi saya sebutin Undang-Undang Dasar 1950 udah nggak diberlakukan lagi dan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakuin. Dan keempat, masuknya ABRI dalam pemerintahan melalui dui fungsi. Nah, di dalam dekret presiden itu ada suatu menyebabkan terjadinya dui fungsi karena oleh itu menjadi celah bagi para anggota ABRI untuk masuk ke pemerintahan. Dan kelima, ada dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Dan terakhir, keenam adalah konstituante dan DPR hasil pemilu 1955 dihapuskan karena tadi udah disebutin dibubarin semuanya kan. Nah, ini kayak akhir dari gejolak politik pada zaman ini. Ini menjadi titik awal fase berikutnya tuh. Iya. Masa demokrasi Demokrasi, terpimpin. ya terpimpin. Setelah liberal, Iya. pimpin. Masa demokrasi terpimpin. Nah, Iya. tapi kan kita udah selesai kan ini. Iya, karena kan kita cuma bahas sampai liberal. Sampai situ aja kayaknya, soalnya Ya, Hani ini udah ngantuk kelihatannya. Iya. Kecapean ya. Udah ngapmu. Iya, ini udah kelihatan nih. Jadi untuk berikutnya kita serahkan kelompok berikutnya lah. Ya. Nah, ini sekian dari kami kelompok 1. Sekian dari kami. Kami akhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, Semoga bermanfaat. Selamat. Terima kasih sudah menonton. Sabi pun. Ya Pun. Selesai juga. Ini behind the scene ya, udah selesai. Ini ada Kaldia di sini. Halo Kaldia. Halo, gimana, seru nggak? Seru nggak? Terakhirnya seru sebelumnya. Iya, ngantuk. Ya ada di bawah kan satu. Nggak kelihatan tadinya. Yang mana sih? Halo. Ngapain? Ini behind the scene. Wah, ada cahaya ilahi di belakangnya. Hitam banget loh, beda. Topeng monyet. Pengen monyet. Berakhir itu. Yang kabinet dan yang terakhir. Apa? Ini mulai. Ada berapa tugas berat utama kabinet itu? Serius? Nanya gini ya, Bang. Ya mau podcast gitu gila, Aja, kan itu pertanyaan. Timo ya Allah. Kayaknya aku tahu deh, 1950. Apa ada yang bisa nambahin selain masalah kabinet ini apa lagi? Bahaya ini. Iya. Apa sih, Kak? Udah sih, nggak bisa. Makanya jangan